Tanda-tanda yang diberikan Vladimir Putin untuk menyerang Ukraina semakin terlihat. Bahkan negara Inggris, Amerika Serikat dan sekutu NATO mengatakan, dia, Putin, benar-benar akan melakukannya. Dikutip dari media Sky News, walaupun sampai saat ini Presiden Rusia itu masih mengatakan tidak akan memulai aksi militer baru, namun permusuhan lebih mungkin terjadi daripada solusi yang dinegosiasikan untuk krisis tersebut. Saat ini, Vladimir Putin memegang semua kartu. Saya pikir dia benar-benar akan melakukannya, ujar seorang perwira militer barat yang telah menganalisis situasi ini. Sedangkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menuduh negara barat kerap menyebar kepanikan terkait Rusia yang akan melakukan penyerangan. Namun saat melihat kenyataan di lapangan sulit untuk diabaikan. Pasalnya mobilisasi pasukan dan persenjataan Rusia di sekitar perbatasan Ukraina terus berkembang. Sekitar 130.000 personel militer terus berjaga meskipun sekutu barat telah mengecam Rusia untuk menarik mundur pasukan. Melansir dari situs berita Reuters, satu indikator paling pasti bahwa militer Rusia sedang bersiap untuk menyerang. Daripada sekadar melakukan latihan adalah tersedianya pasokan darah dan bahan medis lainnya untuk mengobati korban-korban terluka. Namun kembali Vladimir Putin secara konsisten membantah rencana untuk meluncurkan invasi lebih lanjut ke Ukraina. Presiden Rusia malah menuduh NATO menimbulkan ancaman keamanan bagi Rusia sembari mengeluarkan tuntutan kepada sekutu agar menarik semua pasukan NATO keluar dari negara-negara Eropa Timur dan Tengah, yang dulunya berada dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Senada dengan Putin, melansir dari media New York Post, Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikola Patrushev juga membantah penyerangan yang akan dilakukan. Saat ini, mereka mengatakan bahwa Rusia mengancam Ukraina. Itu benar-benar konyol. Kami tidak menginginkan perang dan kami tidak membutuhkannya sama sekali, katanya. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB pun bersumpah untuk menekan Rusia apabila merencanakan invasi atau peperangan. AS dan negara-negara Uni Eropa mengatakan apabila Rusia melakukan invasi akan memicu sanksi berat. Dikutip dari media NPR, jika terjadi penyerangan Rusia akan menghadapi sanksi terberat yang dapat sangat merusak ekonomi Rusia. Sanksi tersebut dikatakan akan jauh lebih kuat daripada yang dijatuhkan setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014. Hukuman itu dianggap tidak efektif. Sementara itu, Inggris siap mengerahkan pasukan yang tergabung dalam North Atlantic Treaty Organization, NATO, sebagai bagian dari rencana memperkuat perbatasan Eropa dalam melawan pasukan Rusia yang telah berkumpul di perbatasan Ukraina. Inggris telah mengatakan setiap serangan Rusia ke Ukraina akan mendapat sanksi tegas dan akan menghancurkan kedua belah pihak. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan mengunjungi wilayah itu minggu depan dan juga akan berbicara dengan Vladimir Putin melalui telepon. Johnson sedang mempertimbangkan tawaran terbesar yang mungkin diberikan kepada anggota NATO di Nordik dan Baltik, yang akan menggandakan jumlah pasukan dan mengirim senjata pertahanan ke Estonia. Paket ini akan mengirim pesan yang jelas ke Kremlin. Kami tidak akan mentolerir aktivitas destabilisasi mereka, dan kami akan selalu mendukung sekutu NATO kami dalam menghadapi permusuhan Rusia, jelas Johnson dalam keterangan resminya. Dikutip Reuters, Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022. Saya telah memerintahkan angkatan bersenjata kami untuk bersiap untuk ditempatkan di seluruh Eropa minggu depan, memastikan kami dapat mendukung sekutu NATO kami, lanjutnya. Para pejabat akan menyelesaikan perincian tawaran itu di Brussel minggu depan, dengan para menteri membahas opsi militer pada hari Senin. Meningkatkan upaya diplomatik setelah menghadapi kritik karena tidak berbuat banyak, Johnson akan melakukan perjalanan kedua untuk bertemu rekan-rekan NATO awal bulan depan. Demikian pernyataan kantor PM Inggris. Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Inggris juga akan pergi ke Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan mitra mereka asal Rusia dalam beberapa hari mendatang, dengan tujuan meningkatkan hubungan dan mengurangi ketegangan. Sebagai gambaran, NATO adalah aliansi militer yang dibentuk oleh Pakta Atlantik Utara atau Pakta Washington pada tanggal 4 April tahun 1949. Rusia diyakini akan menyerang Ukraina. Intelijen Barat mengeklaim sekira 100.000 pasukan sudah berada di perbatasan Ukraina. AS dan NATO juga telah mengirimkan pasukan, kapal perang, dan jet tempur ke wilayah Laut Hitam, karena permintaan Ukraina. Kendati bekas Uni Soviet, Ukraina sekarang merapat ke NATO. Jelas,
Konflik antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan AS dan NATO tersebut memicu Perang Dunia Ketiga, World War III. Begitu yang dijelaskan seorang pejabat senior Ukraina kepada Sky News. Belum lama ini, Presiden AS Joe Biden menegaskan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin soal Ukraina. Dia mengumumkan akan mengerahkan pasukan ke Eropa Timur meski tak terlalu banyak. Presiden Vladimir Putin membeberkan alasan yang memungkinkan Rusia untuk perang dengan NATO. Alasan itu adalah bergabungnya Ukraina ke blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Orang nomor satu Kremlin itu mengatakan doktrin resmi negara Ukraina mencakup niat untuk memulihkan kedaulatan Kiev atas semenanjung Crimea, yang telah menjadi bagian dari Rusia sejak 2014. Pernyataan Putin disampaikan selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán pada hari Selasa. Presiden Rusia mengatakan status keanggotaan NATO akan membuat Ukraina penuh sesak dengan senjata, di mana Kiev akan diberikan akses ke senjata ofensif canggih. Perkembangan tersebut, lanjut dia, dapat mendorong Kiev untuk melanjutkan rencananya untuk memulai operasi militer di Crimea. Moskow kemudian akan terikat untuk menanggapi, karena menganggap semenanjung Crimea, yang bergabung kembali ke Rusia dalam referendum Maret tahun 2014, wilayah kedaulatannya, ujarnya. Jadi, apa yang kita lakukan? Berperang dengan seluruh blok NATO? Apakah ada yang pernah berpikir tentang itu? Tidak ada yang tampaknya memiliki pemikiran seperti itu, ujarnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Putin juga menyatakan keraguan bahwa keamanan Ukraina adalah perhatian utama Amerika. Menurutnya, Washington didorong oleh keinginan untuk menahan kemajuan Moskow. Dia menambahkan bahwa menciptakan konflik di perbatasan Rusia yang akan memungkinkan Amerika dan sekutu mereka untuk menamparkan Moskow dengan sejumlah sanksi akan sesuai dengan strategi semacam itu. Presiden Putin juga mengatakan bahwa Washington sejauh ini mengabaikan masalah keamanan fundamental Rusia. Dia menekankan bahwa Moskow sangat ingin menghindari konflik. Dan itu hanya akan mungkin jika kepentingan semua pihak, termasuk Rusia, diperhitungkan.